Kenyataannya bahwa banyak yang no problem ya, tidak ada masalah, tetap sehat-sehat saja. Jadi ya jangan takutlah divaksin. Kemudian ya walaupun sudah divaksin ya jangan tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Assalamualaikum teman-teman, kami mau berbagi pengalaman nih tentang proses vaksinasi COVID-19 yang dijalani oleh 24 jurnalis di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia Kota Lubuk Linggau. Kemarin sesuai hasil dari peringatan HPN 19 Februari, Ketua PWI Pusat Bapak Atal mengajukan kepada pemerintah agar dilaksanakan vaksinasi kepada wartawan karena sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya langsung direspon positif waktu itu oleh Presiden Jokowi. Wartawan langsung agar dilaksanakan vaksinasi. Dari hasil tersebut kemarin kita PWI Lubuk Linggau langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Responnya cepat. Nah, kemudian hari ini sesuai dengan hasil koordinasi dengan Dinkes Lubuk Linggau, kami melaksanakan vaksinasi. Ada 24 wartawan yang terdata yang untuk mengikuti vaksinasi di Lubuk Linggau. Vaksinasi dosis pertama dilakukan 4 Maret 2021. 14 hari kemudian, tepatnya 18 Maret 2021, dilakukan vaksinasi dosis kedua. Proses vaksinasi seluruhnya dilakukan di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi bagi kalian yang belum pernah divaksin, diharapkan jangan khawatir. Agar rasa kekhawatiranmu bisa sedikit menurun, kami akan membagikan pengalaman vaksinasi. Mulai dari meja 1, yaitu registrasi. Pastikan kamu membawa KTP saat registrasi ya, karena kamu akan menuliskan sejumlah data pribadi, khususnya nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah identitasmu terregister, kamu akan mendapatkan kartu vaksin. Kedua, kamu akan menunggu sejenak untuk menuju meja 2. Proses menunggu ini tidak begitu lama. Pastikan selama antre, kamu tetap memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain. Ketiga, cek riwayat kesehatan di meja 2. Di sini kamu akan dicek suhu tubuh, dicek tensi darah, dan akan ditanya oleh petugas fasilitas kesehatan apakah ada riwayat sakit jantung, diabetes, hipertensi, ginjal, maupun paru-paru. Berdasarkan pengalaman, memang ada beberapa teman yang karena tensi darahnya tinggi, tidak bisa langsung lolos ke meja 3 atau ruang vaksinasi. Peraturan terbaru bahwasanya untuk tekanan darah itu maksimal 180/100. Jadi misalnya dia masih di bawah sana, kita masih diberikan untuk vaksinasi seperti itu. Tapi misalnya untuk gula darah, selagi tidak ada dalam kondisi akut, maksudnya kondisi sehat, itu boleh divaksinasi. Untuk yang COVID sudah sudah terinfeksi COVID-19 itu 3 bulan setelah itu boleh divaksinasi. Itu ibu menyusui juga boleh divaksinasi. Jadi untuk misalnya kita ada kendala seperti sudah datang tensinya lebih dari kita 180 lebih, maka kita anjurkan istirahat dulu 30 menit. Mungkin karena kegiatan itu mungkin capek, jadi kita istirahatkan dulu, maka kita akan tensi ulang. Kalau tensi ulangnya memenuhi standar, maka kita akan lakukan vaksinasi seperti itu. Bagi kamu yang lolos pengecekan riwayat kesehatan atau tensi darah normal, tidak ada gejala batuk, sakit tenggorokan, flu, atau penyakit penyerta lain, bisa langsung ke meja 3 untuk disuntik vaksinasi. Setelah disuntik dengan vaksin Sinovac, baru ke meja 4 untuk ruang observasi. Di sini kamu akan menyerahkan kartu kepada petugas. Di ruang ini, kamu jangan pergi kemana-mana selama 30 menit ya.
Sebab itu proses pemantauan. Jika dalam 30 menit itu tidak terjadi gejala apa-apa atau sebatas pegal atau ngantuk, artinya tidak ada gejala akut dari tubuh yang timbul karena vaksin. Jadi ceritanya kalau alur vaksin itu seperti apa? Kenapa dia harus melalui beberapa alur gitu? Oke. Saya akan jelaskan untuk alur vaksinasi COVID-19. Jadi alur vaksinasi COVID-19 itu ada 4 tahapan, ada di meja 1, meja 2, meja 3, dan meja 4. Di mana di meja 1 itu dilakukan registrasi, jadi setiap yang datang itu akan melalui di meja 1 dulu registrasi dengan nomor NIK dan ada tiket registrasinya. Kemudian selesai sudah registrasi maka akan menuju meja 2. Nah di meja 2 itu ada tahapannya screening. Nah di screening itu kita ada pengecekan suhu ada, dan juga tensi, dan juga kita menanyakan keluhan dari yang akan divaksin. Jadi keluhannya apakah ada demam, ada batuk, seperti itu. Nah nanti kita akan isi belangko screeningnya. Jika di screening ada beberapa pertanyaan, ada lebih dari 16 item pertanyaan. Jika semuanya memenuhi maka bisa divaksin. Tapi kalau misalnya terdapat ada beberapa kendala, maka vaksinnya bisa ditunda atau tidak bisa divaksin. Kalau misalnya vaksinnya sudah dapat diberikan, maka akan menuju ke meja 3. Di meja 3 itu akan dilakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19. Di situ akan dilakukan penyuntikan secara intramuskuler berarti secara IM itu kita dosisnya 0,5 mili. Nah, selesai disuntik maka yang sudah divaksin akan menuju ke meja 4. Nah, di meja 4 itu kita akan lakukan observasi 30 menit. Mengapa diobservasi? Karena selama 30 menit itu kita akan melihat apakah yang sudah divaksinasi itu terjadi KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi mulai dari apakah ada gatal-gatal, merah, sampai yang paling parah itu adalah terjadinya shock anafilaktik. Jadi kalau misalnya terjadi shock anafilaktik itu yang paling berbahaya sekali. Maka diharuskan setiap yang sudah divaksin kita harus observasi 30 menit. Setelah itu selesai maka kita akan memasukkan data sudah selesai divaksinasi dan pulang dalam kondisi sehat, maka yang bersangkutan akan mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19 seperti itu. Oke, itu kan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh peserta yang vaksin itu kaitannya dengan gula darah dan sebagainya. Ada saran kira-kira Mbak gimana caranya biar stabil dan mereka yang menderita diabetes pun bisa gitu tetap ikut vaksin? Oke, ini udah yang peraturan terbaru bahwasanya untuk tekanan darah itu maksimal 180/100. Jadi misalnya masih di bawah sana kita masih dianjurkan untuk vaksinasi seperti itu. Tapi misalnya untuk gula darah selagi tidak ada dalam kondisi akut, maksudnya kondisi sehat, itu boleh divaksinasi. Untuk yang COVID sudah terinfeksi COVID-19 itu 3 bulan setelah itu boleh divaksinasi. Ibu menyusui juga boleh divaksinasi. Jadi untuk misalnya kita ada kendala seperti sudah datang tensinya lebih dari kita 180 lebih, maka kita anjurkan istirahat dulu 30 menit. Mungkin karena kegiatan itu mungkin capek, jadi kita istirahatkan dulu, maka kita akan tensi ulang. Kalau tensi ulangnya memenuhi standar, maka kita akan lakukan vaksinasi seperti itu. Oke, kalau dari sisi ini lansia, itu gimana kalau vaksinasi di air bunda sudah pernah ada, Bu? Untuk lansia kita belum, untuk tahap kedua aja kita belum ada dulu untuk lansianya, seperti itu. Ada ke depan? Apa? Ke depan? Ke depan kita belum tahu untuk yang lansia untuk divaksinasi COVID-19 di sini, kita belum tahu. Sampai hari ini sudah berapa peserta yang ikut vaksinasi di hari ini? Lebih kurang itu lebih kurang 140, ada juga dari PT KAI, ada juga dari Persatuan Wartawan Indonesia, itu lebih kurang dari 180. Oh gitu. Kira-kira saran bagi teman-teman yang sudah divaksin seperti apa nih? Untuk
untuk teman-teman semuanya yang sudah divaksinasi, kita harus tetap, kan itu ada edukasi di meja 4 ya, edukasinya tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan. Pertama, kita harus tetap memakai masker, yang kedua kita harus tetap rajin mencuci tangan, yang ketiga tetap kita menjaga jarak, dan kita harus menjauhi dari kerumunan seperti itu. Jadi kita harus, walaupun sudah divaksinasi, itu tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Setelah urutan dari meja 1, 2, 3, 4 selesai, kamu akan mendapatkan semacam surat yang menyatakan kalau kamu sudah mengikuti vaksinasi. Jika vaksinasi baru dosis pertama, di surat itu akan tertera tanggal di mana kamu harus melakukan vaksin kedua. Harus dipatuhi ya. Dan jika kamu sudah melaksanakan vaksin kedua, biasanya dalam surat itu menyatakan proses vaksinasi yang harus kamu jalani sudah selesai.